Seandainya Ibnu Taimiyah benar membagi bid'ah menjadi dua, dan Ibnu Qayyim membagi bid'ah menjadi dua, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membagi bid'ah menjadi dua, maka kita tidak menerima ucapan tersebut. Ya caranya, berdasarkan pengalaman kami Bapak Ibu, kami dulu keras, dan kami termasuk dulu yang mendoktrin untuk keras. Setelah kami kaji, ya kenapa orang belajar agama akhlaknya kok tambah buruk? Kadang saya punya murid, saya ajari mulai dari nol, membersihkan ingus, caranya cebok. Setelah dia pinter, saya disikat oleh dia, dicaci maki gurunya. Saya berpikir kok bisa kayak gini tuh ya, ketika dia pindah ke guru yang lainnya. Seandainya benar, maka kita tidak dididik untuk taklid kepada para ulama. Kita dididik untuk mengikuti dalil. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Seandainya Ibnu Taimiyah benar membagi bid'ah menjadi dua, dan Ibnu Qayyim membagi bid'ah menjadi dua, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membagi bid'ah menjadi dua, maka kita tidak menerima ucapan tersebut. Ya caranya, berdasarkan pengalaman kami Bapak Ibu, kami dulu keras, dan kami termasuk dulu yang mendoktrin untuk keras. Setelah kami kaji, ya kenapa orang belajar agama akhlaknya kok tambah buruk? Orang belajar agama hatinya tambah keras. Orang belajar agama perangainya tambah buruk. Orang belajar agama mulutnya tambah kotor. Kenapa? Saya berpikir Bapak Ibu, dan kami punya pengalaman mengajar kurang lebih sekitar 30 tahun. Kami pikir, apa? Kadang saya punya murid, saya ajari mulai dari nol, membersihkan ingus, caranya cebok. Setelah dia pinter, saya disikat oleh dia, dicaci maki gurunya. Saya berpikir kok bisa kayak gini itu ya, ketika dia pindah ke guru yang lainnya. Kesimpulannya adalah karena para guru tidak memberikan wawasan yang luas. Itu kesimpulan kami di situ. Kesimpulannya karena para guru tidak memberikan wawasan yang luas. Para guru hanya memberikan wawasan yang sempit. Jadi murid itu hanya diberi satu pendapat, yang benar pokoknya ini, yang lainnya salah. Ini sumber masalah ini. Sumber masalah. Nah, setelah itu kemudian kami kalau mengajar selalu membuka wawasan. Ya, ada pendapat begini, alasannya ini, ada pendapat begini, alasannya ini, ada pendapat begini, alasannya ini. Kami mantap dengan yang ini karena dalilnya ini, tapi kami menghargai yang lain, kami menghormati yang lain, sehingga murid-murid wawasannya luas, siap dengan perbedaan pendapat, lapang dada menyikapi perbedaan. Nah, ini penting. Kalau semua guru seperti itu, Islam sejuk, Pak. Kalau semua guru seperti itu, Islam sejuk. Jadi intinya kita hindari fanatik kepada madhab, fanatik kepada golongan. Jadi itu solusinya adalah wawasannya dibuat luas, jangan dibuat sempit. Jadi dulu ya kami fanatik kepada satu kelompok. Kalau sekarang enggak, mau NU, silahkan amalkan NU dengan sebaik-baiknya. Ajarannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, insyaallah masuk surga. Mau Muhammadiyah, silahkan amalkan ajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, amalkan masuk surga juga. Mau jadi Al Irsyad, ya ajarannya Syekh Syurkati, silakan masuk surga juga. Mau ikut Persis, ajarannya Ah Hasan, silakan masuk surga juga. Ya, mau ikut Jamaah Tabligh wal Muslimin, Habaib, Salafi, semuanya masuk surga. Karena semuanya sumbernya sama, sama-sama Al-Qur'an, sama-sama Sunnah, sama-sama rukun Islamnya, sama-sama rukun imannya, semuanya sama. Ya. Hanya beda ini karena mungkin faktor sudut pandang, cara pandang, ya pilihan. Sehingga kesimpulan kami sekarang, Pak, perbedaan yang ada ini hanya masalah selera, Pak, ujung-ujungnya, Pak. Ibarat orang makan itu. Ada orang makan seleranya pecel, nasi pecel. Ada orang makan seleranya gulai. Ada orang seleranya sate kambing. Ada orang seleranya sate ayam. Ada orang seleranya kapsa. Ada orang seleranya masalah selera aja. Dan kita nggak boleh memaksakan diri. Kita mentang-mentang suka pecel, kita paksa orang makan pecel. Ya nggak bisa. Ujung-ujungnya itu, Pak. Kesimpulan kami sampai di sana. Ini masalah selera aja ini. Ini selera tahlilan, ini selera enggak tahlilan, ini seleranya muludan, ini seleranya enggak muludan. Monggo silakan masuk surga semuanya. Dan nanti sebentar lagi ini Rabiul Awal, itu ribut rutin. Jadi umat Islam ini punya ribut rutin tiap bulan. Rabiul Awal ribut rutin masalah maulid. Oh, nanti dilihat aja di medsos, di Facebook, di WA, ribut. Yang pro maulid, bela maulid mati-matian.
dan menghujat yang kontra maulid. Yang kontra maulid ya menghujat yang pro maulid habis-habisan, perang. Tiap tahun rutin. Selesai tahun depan lagi itu. Oh, ini kita disetir oleh Zionis Yahudi. Kita diberi bahan untuk pecah belah dan bahkan mengarah kepada proxy war. Proxy war kalau bahasa Jawanya itu nabok nyeleh tangan. Nabok nyeleh tangan. Memukul orang lain, pinjam tangannya orang lain. Itu proxy war. Wah, itu programnya Amerika, Pak. Zionis Yahudi atau Cina juga di Indonesia main. Mereka nggak pernah muncul, yang dipakai kita. Ya, mereka seperti main catur, kita diadu domba, kasih bahan terus. Ayo kamu berkelahi terus ya. Nah, sementara hasil bumi di Indonesia diambil, minyak disedot, gas, uranium, emas, semuanya kita dikasih bahan untuk berkelahi terus ya. Bahannya habis, kasih bahan baru, terus bertengkar ya. Kalau di Irak yang diadu domba Sunnah dengan Syiah. Yang diuntungkan siapa? Amerika. Kamu perang terus ya, kasih bahan terus. Oh, minyaknya disedot Amerika, gasnya diambil Amerika. Nanti kalau sudah selesai semuanya habis, ditinggal, hancur sudah. Nah, itu naudzubillah. Yang ditakutkan oleh musuh itu adalah ketika kita bisa bergandengan tangan. Kita jadi kekuatan yang maha dahsyat. Islam ini Bapak Ibu nggak bisa dikalahkan. Jangan coba-coba melawan Islam, Anda kalah. Siapapun melawan Islam pasti kalah. Islam hanya bisa dikalahkan dengan satu cara. Ini cara mengalahkan Islam, Pak. Tapi Bapak jangan cerita ya. Ini buat Bapak aja. Ini resep mengalahkan Islam, Pak. Jangan cerita ke siapa-siapa. Ini rahasia. Cara mengalahkan Islam cuma satu. Caranya adalah adu domba umat Islam. Habis Islam. Cuma itu cara mengalahkan Islam. Karena itu kita jangan mau adu domba. Dia adu domba, persekusi, berkelahi, terus apa sih masalahnya? Apa nggak ada cara yang lebih baik? Apa nggak ada cara yang lebih sopan? Apa nggak ada cara yang lebih keren, yang lebih elegan? Seperti itu. Demikian, wallahu alam. Jadi kalau ingin agama menyejukkan, semuanya menyejukkan, wawasan dibuat luas. Ya caranya bagaimana? Ya belajar. Cari ulama yang memperluas wawasan. Kalau mau ngaji, cari guru yang membuka wawasan. Hati-hati mengaji kepada guru yang mempersempit wawasan. Usahakan ketika kita keluar dari pengajian itu dada lapang. Semakin cinta kepada kaum muslimin. Jangan sampai selesai pengajian yang timbul adalah kebencian. Semakin benci kepada kaum muslimin, itu ngaji yang salah. Sehingga 2019 ganti pengajian. Lebih cepat, lebih baik. Lah ini ngaji kok tambah jelek gitu. Ngaji tambah buruk, ngaji tambah rusak hatinya, ngaji tambah kotor pikirannya. Berarti ngajinya keliru itu. Harus ganti ngaji. Idealnya ngaji itu hati tambah bersih, tambah bersinar hatinya. Wah, Masya Allah, itu ngaji yang bagus. Berarti 2009 tetap pengajian.